Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sehat Pagi, semuanya? Bu. Sehat Bu. Sehat. Sehat Bu. Baik, anak-anak, minggu depan tanggal 6 September itu kalian sudah mulai PTS. Ya, pelajarannya di tema 1 dan di tema 2. Kemudian kalian tidak perlu khawatir nanti materinya atau soal-soalnya itu sejenis dengan seperti waktu kalian penilaian harian di tema 1 ya. Kemudian biasanya Bu Tika akan menyampaikan nilaimu kalau sudah semuanya mengerjakan. Jadi kamu bersabar ya. Terus seperti biasa akan Bu Tika japri satu-satu. Mulai dari absen 1 sampai 20 nilainya berapa. Kemudian kalau ada yang harus remedi, tolong segera di remedi. Ya, paham Cah? Paham, Bu. Oke, sekarang kita mulai pelajaran. Sebelumnya sarapan dulu ya. Nah, kok sarapan dulu? Berdoa dulu toh. Masuk langsung sarapan. Oke. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing supaya pelajaran kita lancar hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semangat Cah. Ya. Nomor 1. Ranking 1. Apa Cah? Oke, bagus ya. Soal pertama. Dengarkan baik-baik. Nanti kalau timu berarti diangkat ya bukumu ya. Dilarang menulis lagi. Soal pertama. 5 soal saja. Tentang IPA. Tidak usah ditulis, Bu. Pertanyaannya tidak perlu ditulis. Ini tanggal 30 Agustus. Ditulis di bukunya masing-masing. Sarapan 30 Agustus 2021. Soal pertama. Paundra, Adit, Putri, Agnia, Quinsa, tolong hidupkan kameranya. Nah, soal pertama. Bu Tika berjalan-jalan di tengah hutan. Lalu bertemu hewan gajah. Bernapas pakai apa dia? Paru-paru. Nah, bernapas pakai apa dia? 5, 4, 3, 2, 1. Timuk, diangkat buku. Bukunya diangkat, bukumu diangkat, bukumu. Nah, oke, diangkat dulu, diangkat ya. Oke, siap. Nah, kita bahas. Apa jawabannya, Cah? Paru-paru. Oke. Paru-paru. Terima kasih. Soal kedua. Bu Tika adalah seorang penyelam yang handal. Masa? Ini tipuan ya. Kemudian Bu Tika menyelam di Samudra Hindia. Pada kedalaman 200 meter, kita melihat seekor hiu. Bernapas pakai apa dia kira-kira? Hiu. Ikan hiu. Hiu. 5, 4, 3, 2, 1. Timuk. Biasanya ini ada yang keliru. Hiu. Sering apa jawabannya, Cah? Insang. Ada yang menjawab paru-paru? Enggak. Oke, bagus. Jawabannya insang ya. Karena ikan hiu merupakan jenis ikan, bukan hewan mamalia laut. Jadi bernapas pakai insang si hiu itu. Oke, tadi Bu Tika baru menyelam di kedalaman 200 meter. Kemudian Bu Tika menyelam lagi hingga kedalaman 1 km di bawah laut. Meninggal dunia ya. Aduh. Nah, lalu ketemu sama hewan paus. Kalau paus bernapas pakai apa, anak-anak? Paus ya, paus. 5. Paus ya, 5, 4, 3,
2, 1, timuk. Oke, angkat tangan. Apa jawabannya kalau paus? Paru. Betul, paus itu paru-paru. Ya, siap, bagus. Nah, setelah menyelam di kedalaman yang sangat dalam itu, Butika lelah. Lalu Butika beristirahat di pinggir pantai. Tetapi tiba-tiba Butika digigit nyamuk. Nah, kalau nyamuk napasnya pakai apa nyamuk? Nah, nyamuk itu termasuk jenis hewan apa? Apakah dia reptil, amfibi, terus opo, serangga? Apakah serangga itu bernapas pakai apa? Nyamuk. 5, 4, 3, 2, 1, timuk. Oke, angkat tangan. Nyamuk jenisnya apa sih, Cah? Nyamuk. Nyamuk tuh jenisnya serangga. Nah, karena serangga, dia bernapas menggunakan Trachea. bagus. Terima kasih. Soal nomor berapa ini? Soal nomor 5. Ya, soal terakhir. Ini angel banget ini. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Jangan tipuan. Jangan tipuan ya. Soal ini Butika melihat seekor hewan yang ada di selokan. Dia itu kalau besar jadinya katak. Tapi waktu Butika lihat di selokan, berarti dia belum besar, dia masih kecil. Pakainya itu bernapas dengan apa? Kalau masih bentuknya seperti itu. Ya, alias kecebong. Berudu. 5, 4, 3, 2, 1, timuk. Insang. Timuk. Sang. Oke, kecebong pakai apa, Cah? Insang. Insang, ya, benar sekali ya, kecebong pakainya insang. Bagus. Oke, yang benar semua nilainya 100 ditulis. Oh iya anak-anak, karena kita kan sudah persiapan mau masuk sekolah, jadi yang bukunya ampul sudah disiapkan mulai dari sekarang ya, sesuai dengan instruksi dulu dari Butika. Terus yang alat tulisnya masih berceceran, misalkan pulpennya di kanan, pensilnya di kiri, sudah dijadikan satu. Terus tas-tasnya yang masih ada di atas lemari atau yang sudah berdebu itu dibersihkan. Ingatnya sampul merah, Bu. Ya wes, opo ku diiling-iling sesuai instruksi dari Butika ya, yang tema apa, matematika apa, bahasa Jawa apa, terus yang mapel lain apa. Oh, ingatnya bahasa Jawa toh. Ilingnya bahasa Jawa toh, ingat-ingat yang lain. Kemudian sepatumu. Nah, coba dipakai, apakah bisa masuk kakimu semua atau cuma jempolmu saja? Kecil, Bu. Kecil. Kecil, oke ya. Aku cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya wes, semuanya nanti dicek biar besok ketika sudah bisa masuk sekolah kita sudah siap ya. Tapi Cah, masuk sekolahnya tunggu dan tidak semua langsung masuk bareng. Misalkan satu kelas ada 20, tidak boleh 20 anak masuk. Jadi separuh-separuh. Ya, 10 dulu. Jadi kamu sabar kalau kamu belum ketemu sama teman-temanmu yang lain ya. Terus itu juga tidak ada kantin, jadi kamu harus sanggup jajan sendiri. Apa? Kalau tadi tuh aku lihat di berita yang kelas 4, 5, 6 itu kalau pas sekolah 3 jam Bu maksimal, Bu. Nah, kalau di kota Semarang sekarang masih 2 jam, Cak. Adik Butika itu baru mulai masuk hari ini itu 2 jam. Gitu ya. Beda-beda tergantung sekolah. Kamu sepertinya setelah semesteran, berarti setelah penilaian tengah semester di pertengahan September. Menunggu info ya. Kalau masuk sekolah, terus semangat ke sekolah. Wah, ada orang lewat, Cah. Oke ya. Oke deh, tepuk 1. Tepuk 5.
Apa Jal ngomongnya? Masih inget nggak? Zero. Oke, ulangi ya. Tepuk 5. Oke, bagus. Nah, sekarang kita tegakkan dulu punggungnya. Nah, perhatikan baik-baik. Nanti di setiap slide atau beberapa slide ada kejutan yang wajib kamu jawab, Becah ya. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Oke, tapi kita sambil belajar. Nah, perhatikan baik-baik. Terus kamu juga nanti siapkan suaramu ya. Nanti kamu akan diajak menyanyi. Biar jadi artis-artis seperti Isyana Saraswati ya. Nah, nih perhatikan baik-baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN, IPS, dan Butika mau mengingatkan kembali tentang pelajaran IPA yang kemarin sudah kamu pelajari supaya lebih hebat lagi. Pertama, kita akan belajar PPKN dulu ya, tentang tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, kemudian nilai pentingnya musyawarah. Pernah dengar kata musyawarah, Cak? Pernah. Pernahkah kalian melaksanakan musyawarah di rumah? Misalkan kamu mau piknik nih ya, terus habis itu orang tuamu bermusyawarah, kamu milih piknik kemana? Oh, aku ke Sampokong. Terus ademu aku mau ke Pantai Marina. Misalkan gitu ya, itu contoh dari musyawarah. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Pernah melaksanakan kegiatan seperti di gambar enggak, Cak? Pernah. Di masyarakatmu kamu ikut kerja bakti? Kadang pernah Bu, kadang enggak. Ya enggak apa-apa, yang penting pernah lihat ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan tanggung jawab sebagai masyarakat itu apa? Nah, ini anak-anak. Jadi tanggung jawab sebagai anggota masyarakat itu merupakan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi kalian itu juga termasuk dalam warga masyarakat. Jadi kamu ikut bertanggung jawab. Kalau ada sampah-sampah berserakan di depan rumahmu, ya kamu wajib membuangnya ke tempat sampah. Tempat sampahmu apa tempat sampahnya tetanggamu? Tempat sampahku. Tempat sampahku. Ya, jangan tiba-tiba kamu, itu kan tong sampahnya Pak Junaidi masih kosong, tak buang situ aja, misalnya gitu ya. Sopo ke Pak Junaidi ketika ngarang. Sekarang, jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat ada berbagai macam. Yang pertama, pernah lihat kegiatan seperti ini enggak, anak-anak? Ronda, Bu. Iya, ada yang pernah ya. Kalau sekarang jarang, Cak. Kalau di perumahan mungkin karena sudah ada Pak Satpam ya, jadi tidak ada kegiatan ronda malam. Nah, ini yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Kalau di perkampungan masih ada ini anak-anak yang namanya ronda, tetapi kalau di perumahan biasanya sudah diganti oleh tugas Pak Satpam. Banyak beda. Ya, terus yang ini pernah enggak ikut lihat kerja bakti membetulkan jalan atau Nggak pernah. Wah, sekarang langsung borongan Bu, enggak ada kayak gini Bu, tinggal bayar ya sekarang ya. Kalau biasanya di daerah desa kegiatan seperti ini masih banyak terjadi anak-anak. Jadi memperbaiki jalan desa bersama-sama. Kalau di perkotaan mungkin tinggal bayar langsung jadi ya. Nih, salah satu kegiatan ini dapat menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Gitu, Cak. Terus lagi. Nih, sekarang ya banyak orang-orang berbagi makanan, kemudian masker ya, apalagi di kondisi COVID sekarang ini. Nah, ini contoh dari meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Ketika Dalam rumahanku, Bu, itu termasuk wilayah pedesaan, Bu. di daerah mana emangnya? Kalipancur, Bu. Oh, makanya masih ada itu ronda malam. Enggak, Bu, ada satpam, Bu. Oh, ada satpam ya itu. Nah, pernah lihat kejadian seperti ini enggak anak-anak? Ada orang dibully. Nah, Seharusnya ini dilakukan atau dihindari? Hindari. Hindari ya.
Jadi kita harus menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, sekarang musyawarah. Nah, ini 2 tahun yang lalu mungkin ya kejadiannya ya. Seperti biasa kamu selalu menyebut 2 tahun yang lalu. Pemilihan ketua kelas pernah dilaksanakan 2 tahun yang lalu? Pernah. Ini adalah salah satu gambar dari pengambilan keputusan atau biasa kita sebut musyawarah juga. Ya. Jadi kegiatan ikut serta dalam pengambilan keputusan bersama itu seperti ini anak-anak. Jadi siapa yang jadi ketua kelasnya? Oke, yang menang sopo, Mutia ya, ada 12. Keputusan bersama sendiri merupakan suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Ya, kejadian ini berapa tahun yang lalu anak-anak? 2 tahun yang lalu ya, oke, waktu kelas 3. Nah, nilai-nilai penting. Nah, ketika kamu melaksanakan pengambilan keputusan bersama, kamu tidak boleh semena-mena, Cah. Ada nilai-nilai yang harus kamu laksanakan. Ada nilai kebersamaan. Kamu bisa bersama-sama temanmu milih nama ini, nama ini. Kemudian kebebasan mengemukakan pendapat. Aku milih si ini. Terus ada menghargai pendapat orang lain. Dan memiliki juga tuh jiwa besar serta lapang dada. Dan antara anak satu dengan anak yang lainnya memiliki hak yang sama. Jadi misalkan absen 1, Adit ya. Adit mau milih absen 3, boleh tidak? Boleh. Absen 3 mau milih absen 1, boleh tidak sebagai ketua kelas? Boleh. Jadi haknya sama, tidak berbeda. Nah, perhatikan ini. Ya, gimana Daniel? Nilai apa ya tadi? Apa? Bu, yang tadi, Bu. Gimana, Nang? Lupa, tadi ada pertanyaan, Bu. Apa? Coba tanyakan. Sebelum Butika mainkan yang ini. Nilai yang tadi itu loh, Bu, nilai-nilai. Ya, terus? Nah, maksudnya nilai jiwa besar itu apa, Bu? Nilai ini, nilai jiwa besar serta lapang dada. Nah, perhatikan, misalkan tadinya Daniel itu mau memilih Rai sebagai ketua kelas. Ya, terus kok yang jadi ketua kelas Tasya, misalkan gitu ya. Nah, karena kamu memiliki jiwa besar serta lapang dada, kamu harus menerima. Oh, berarti ini karena keputusannya lebih banyak yang memilih Tasya, ya kamu harus menerima. Bukan terus jiwamu jadi besar, bukan gitu ya. Tapi kamu menerima. Ya, menerima temanmu yang tidak kamu pilih tadi untuk menjadi ketua kelas karena berdasarkan keputusan dari teman-teman yang lainnya. Gitu ya, Nang? Bu, ya. Dalam. Sekarang ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya belum Butika pilih ya. Besok kalau sudah mulai masuk kelas akan Butika pilih. Oke ya, siap ya. Nanti ada ketua kelasnya gantian setiap hari. No. Tidak Butika bercanda. Nanti ada ketua kelas di season 1 dan season 2. Loh, karena di bagi 2 ada gelombang 2 kan. Jadi ada ketua kelas di gelombang 1 dan ketua kelas di gelombang 2. No ya, Cah ya. Enggak apa-apa ya, karena ini kan masa-masa khusus. Tidak seperti biasanya. Oke, boleh Butika lanjutkan? Boleh. Oke, boleh. Nah, ini orang sedang apa, Cah? Main gitar. Benar ya, coba kalian dengarkan baik-baik dan juga boleh ikut nyanyi nih. Terus nanti kamu tebak pertanyaannya. Muncul enggak suaranya? Belum. Ibu Pertiwi. Nah. Oke. Terserah ya.
Pertanyaannya, Cak, termasuk ke dalam jenis tangga nada apakah lagu tersebut? Minor. Kenapa kok bisa minor? Lagunya Karena lembut. Oke ya, karena lagunya bersifat lembut, syahdu, hikmat ya. Judulnya apa ini? Ibu Pertiwi. Pernah dengar lagu itu, Cah? Nggak pernah. Ada yang pernah, ada yang nggak pernah ya. Oke deh, Bu Tika lanjutkan. Nah, kalian pernah lihat gambar orang seperti ini enggak? Sekarang. pernah. Kalau sekarang nggak pernah, nggak boleh lagu ini, nggak pakai masker semuanya. Nah, ini Tahun yang lalu jarak lagi ya. Kalau dulu masih boleh nih. Kalau sekarang semenjak dunia coro menyerang, hal ini dosa besar ya anak-anak ya. Karena tidak pakai masker. tahun yang lalu, Bu. Ya, betul. Musyawarah mufakat ya. Musyawarah mufakat itu merupakan perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Jadi dilaksanakan perundingan untuk memecahkan masalah lalu dapat keputusan. Nah, keputusan ini akan dilaksanakan secara bersama-sama. Itu yang dinamakan musyawarah mufakat ya. Musyawarah mufakat. Ciri-ciri musyawarah. Nih, ada beberapa, Cah. Harus sesuai dengan kepentingan bersama. Jadi tidak boleh hanya kepentingannya Jihan saja, kepentingannya Rama saja, kepentingannya Safia saja atau Putik saja tidak boleh, tapi harus kepentingan semuanya. Kemudian usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Serta dalam musyawarah itu pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Serta ingat juga pembicaraannya harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Jadi tidak boleh sembarangan kalau membuat keputusan. Kemudian tebak aku ya, Cah. Yopo ini ya, oke ya. Nah, apa ini? Strawberry. Yakin? Yakin. Yakin gak ini strawberry? Yakin. Nanti jalan-jalan beda. Coba ya kita lihat bersama. Nah, apa ini? Apa itu? Atau ini apa ini ya? Panhewen tuh, Bu. Oke ya, kita lanjut lagi. Kita tertipu strawberry ya. Prinsip-prinsip musyawarah, ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan, Cah. Musyawarahmu itu toh harus dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Musyawarah juga dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Jadi tidak boleh semena-mena. Lalu mengutamakan kepentingan umum dan juga menghargai pendapat orang lain serta keputusannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah dapat keputusannya, maka keputusan itu harus dilaksanakan dengan iktikat yang baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini termasuk ke dalam profesi apa, Cak? Apa gini ono godong-godong itu? Petani. Ini petani apa kira-kira? Petani. Kebunan. Petani teh. Nah, berarti ya dia pernah lihat ada pekerjaan seperti ini atau pernah lihat seperti ini? Nggak pernah. Biasanya. Iya ya, ini di kebun teh ini ya. Kalau ke Wonosobo itu ada tuh. Kita taunya kalau sudah jadi ya tehnya ya, yang kamu minum di rumah itu ya. Tata caranya ini, Cak, dan persyaratan musyawarah. Oh, tidak sembarangan, ada tata cara dan syarat-syaratnya. Nah, pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Jadi tidak boleh terlambat. Terus musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Nah, quorum itu apa, Bu? Ini ada penjelasannya.
quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Jadi misalkan satu kelas ada 19 anak, kok yang datang hanya 2 anak? Berarti dilaksanakan musyawarah karena belum mencapai quorum atau jumlah minimum anggotanya. Butika. Ya. Suaranya kecil banget tau, Bu. Suaranya kecil. Ini. Yang lain juga dengar suara Butika kecil, Cah? Iya, Bu. Besar, Bu. Besar, iya, Bu. Besar ada kecil ya, oke deh. Mungkin dari sinyal anak-anak. Ya. Kemudian ada susunan kepanitiaannya anak-anak. Ada ketua, ada notulis. Notulis itu tukang nulis-nulis ya, atau yang bahasa gampangnya sekretaris ya. Ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Kemudian setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Serta pendapat yang disampaikan itu harus diterima akal sehatmu, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, serta tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Norma itu apa tuh, Bu? Gimana? Norma itu apa? Norma itu adab. Ya, misalkan nih, kamu kalau lewat yang gampang aja ya. Kamu kalau lewat di depan orang tua, orang lebih tua, kamu langsung asal lewat atau pakai salam? Salam. Salam dulu ya. Loh, sudah muncul. Tahu berapa? Muncul. Padahal tadi Butika mau gini loh. Nah, ini siapa ini? Gagal deh ini ya. Waduh, halo Pak Undra. Mana ini Pak Undra? Nggak tahu. Nah itu, halo Pak Undra, sehat Pak Undra? Mana ini Pak Undra? Oh itu dia Pak Undra. Oke ya. Sekarang lagi nih cara-cara menyampaikan pendapat. Nih, kamu kalau mau menyampaikan pendapat, jangan lupa pertama ngapain sih iki, Cah? Mengacungkan tangan. Ya, mengacungkan tangan dulu sebagai tanda izin bicara. Terus berbicara setelah dipersilahkan. Kalau ada yang masih berbicara, tunggu dulu sampai dia itu bicaranya selesai. Jangan lupa bersikap sopan. Ya, dan suaranya cukup jelas. Kamu kalau bertanya atau ketika menyampaikan pendapat, jangan bisik-bisik. Nanti kasihan yang di depan ya. Gue ngomong apa to yo. Nggak jelas. Loh, sudah muncul lagi. Siapa ini? Pak Widi. Tadi tuh Butika tuh niatnya gini loh. Nah, ini dulu yang Butika tunjukkan. Waduh, malah muncul lagi. Gagal deh tebakan hari ini. Butika ganti namanya, pertanyaannya, siapa nama lengkap bapak-bapak yang ada di depan? Nggak tahu, Bu. Tahunya Pak Widi doang. Aduh, siapa yang kemarin kelas 4 diajar Pak Widi? Aku kelas 4B. Kamu yang kelas 4B ya. Oke, yang lainnya yang bukan kelas 4B pernah lihat Pak Widi? Nah, oke ya. Ya, gagal deh tebakan hari ini. Sikap dalam musyawarah ya. Pertama, kamu harus menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Terus kamu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak boleh mencela pendapat orang lain, serta tidak boleh memotong pembicaraan orang lain ya. Nah, perhatikan gambar berikut anak-anak. Pernah lihat ini enggak? Itu apa, Bu? Ngeri, Bu, itu. Ini apa ini? Rambut. Rambut hidung. Pernah ada orang punya rambut hidung? Enggak ada ya yang kayak gini. Nah, apa fungsi dari rambut hidung, Cak? Menangkap kotoran. Menangkap atau menyaring kotoran ya. Oke ya. Ono ra ya wong sing rambutnya hidung koyo ngene ya, Cah? Enggak ada lah, Bu. Sampai dikepang. Astagfirullah. Ayo kita nyanyi dulu ya, Butika ajari nyanyi nih. Nah, bukan nyanyi balon tapi. Kamu tahu lagu Balonku Ada 5 enggak? Tahu. Nah, ini pakai
ini ya, kita mau menghafalkan alur pernapasan, tapi pakai liriknya ini, pakai nadanya balonku ada 5. Kamu dengarkan Butika dulu, nanti kamu bisa ikuti. Kalau suara Butika merdu alias merusak dunia ya dimaafkan ya. Nanti terngiang-ngiang itu di kepala, di telingamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengarkan baik-baik, pakai nada balonku ada 5. Gini Cah, kita hirup oksigen masuk ke rongga hidung. Di hidung ada rambut untuk saring kotoran. Lalu ke faring, laring, hei, menuju ke trakea. Bronkus ke bronkiolus, ditukar di alveolus. Oke ya, gampang ya, bisa? Bisa. Oke, yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Kita hirup oksigen masuk ke rongga hidung. Di hidung ada rambut untuk tarik kotoran. Lalu ke faring, menuju ke trakea. Bronkus ke bronkiolus, dekat di alveolus. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan. Bisa menyanyi mengalahkan Isyana Saraswati. Ya, bagus ya. Nah, kalian bisa ingat-ingat lirik ini untuk mengerjakan tuh, Cah. Ya, jadi pertama kalau misalkan Butika tanya, sebutkan organ-organ urut pada alur pernapasan. Berarti kan kamu bisa itu oksigen masuk ke rongga hidung. Terus lanjut, boleh langsung ya. Ini kan ada rambut. Nah, terus masuk ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus ya. Coba satu kali lagi nyanyi tuh. Kamu hirup napas dulu. Ya. Balonku ada 5 alur pernapasan. 1, 2, 3. Kita hirup oksigen masuk ke rongga hidung. Di hidung ada rambut untuk saring kotoran. Lalu ke faring, menuju ke trakea. Bronkus ke bronkiolus, dekat di alveolus. Oke, bagus. Terima kasih calon Isyana Saraswati dan Afgan ya. Terima kasih. Nah, setelah ini kita akan belajar jenis-jenis usaha yang dikelola kelompok atau perseorangan. Tapi sebelum itu istirahat dulu. Nah, tapi sing istirahat dhisik sing iso jawab pertanyaan Butika. Jadi dengan kameramu ya, oke? Terus maaf kalau Butika misalkan milihnya itu tidak bisa langsung cepat karena kadang kan mungkin sinyalmu bagus, sinyal di Butika kurang bagus ya. Enggak tahu nasi Bu itu di Zoom. Ya, ini Butika sudah Zoom lihat kelihatan semua. Soal pertama, siapa yang istirahat terlebih dahulu? Siap ya. Siap terus, Bu. 5 kali 9. 4. Oh, 5. Oke, istirahat ya. Soal selanjutnya. Indonesia sekarang presidennya siapa? Coba Jihan. Jokowi. Nama lengkapnya siapa? Jokowi Dodo. Jokowi Dodo. Bener kabeh jawabnya, berarti istirahat dulu semuanya ya. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.